Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di vlog aku. Aku Aluna Kinanman Hijriah dari kelas 11 RPL 1 ingin menuntaskan tugas mapel pilihan, yaitu membuat video database menggunakan OBS. Nah, aku akan membuat database simple berupa perpustakaan. Oke, kita akan membuat database perpustakaan. Yang pertama, kita buka Laragon terlebih dahulu. Lalu kita klik database. Nah, setelah berhasil, kita masukkan username. Setelah itu kita klik new untuk membuat database-nya. Kita beri nama perpustakaan. Oke, kita pertama akan membuat tabel yang bernama tabel kategori. Seperti ini. Setelah itu kita kasih 2 kolom saja, lalu create. Nah, sudah tersedia 2 kolom untuk tabel kategori. Yang pertama kita kasih ID dan kita auto increment, dan pastinya setelah di auto increment akan menjadi primary key. Lalu ternyata ke reload tadi guys, kita masukin lagi. Kita ambil 2 kolom saja, kita create, lalu kita masukkan ID dan juga kita auto increment. Setelah itu yang kedua kita masukkan nama kategori, kita kasih varchar, varcharnya kira-kira 100 saja. Setelah itu kita create. Oke, sudah jadi. Lalu kita buat tabel lagi. Kita buat tabel yang namanya tabel buku. Yang pertama kita kasih ID underscore buku, kita auto increment agar menjadi primary key. Lalu yang kolom kedua kita kasih judul. Judulnya kita kasih varchar, kasih 150. Terus yang kolom ketiga adalah penulis, kita kasih varchar juga, kita kasih 50 saja. Terus kolom terakhir adalah tahun, kita kasih year karena ini adalah tahun. Setelah itu kita save. Habis itu tabel yang ketiga adalah tabel anggota, yang dimana ada ID anggota, underscore anggota maksudnya. Kita auto increment. Setelah itu kita kasih nama, terus kita kasih varchar, varcharnya kita kasih 255. Kolom ketiga kita kasih kelas, kelasnya juga varchar, kita kasih valuesnya 50 saja. Oke, kita save. Nah, terus ini tabel yang terakhir, yaitu tabel peminjaman ya, tabel peminjaman. Terus kita isi ID peminjamannya, kita auto increment. Setelah itu kita kasih ID buku, kita kasih ID anggota, kita kasih tanggal pinjam. Oh, kurang satu, kita tambahkan lagi 1 kolom, yaitu tanggal untuk kembali. Nah, untuk tanggal pinjam kita kasih date, ini juga date. Oke, selesai, kita save. Nah, untuk membuat relasinya, kita sebelumnya tambahkan data terlebih dahulu, mungkin ya data dummy. Kita bakal pakai data dummy. Kita isi yang tabel kategori terlebih dahulu di SQL aja, agar kita bisa mengisi dengan cepat.
kita isi dengan cepat. Yang pertama ada ini, kita insert into, lalu kita Ctrl Enter untuk menjalankannya. Wah, ternyata salah karena kurang tabelnya. Nah, seperti ini baru benar sesuai dengan tabel kategori ini. Kita coba Ctrl Enter lagi. Oke, berhasil. Lalu kita tambahkan data dummy yang anggota. Kita tambahkan data dummy yang anggota ke SQL. Habis itu kita tambahkan nih. Kita ganti terlebih dahulu menyamakan tabel anggota. Oke, kita jalankan dengan Ctrl Enter. Maaf. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut isi data dummy-nya ke tabel buku. Ke tabel buku. Kita ke SQL, lalu kita isi. Sebentar, kita ganti ini terlebih dahulu. Kita ganti tabel buku. Setelah itu kita Ctrl Enter juga. Wah, kenapa nih? Oh, karena kita kurang ID kategorinya, guys. Di sini di tabel buku kita tambahkan ID kategorinya, guys. Kita kurang ID kategori. Nah, sudah. Terus kita coba tambah lagi data dummy-nya. Data dummy-nya untuk tabel buku. Oke. Tabel buku. Oke, sudah. Mari kita Ctrl Enter. Apakah berhasil? Oke, berhasil, guys. Terus kita lanjut ke yang terakhir. Ada tabel peminjaman. Kita isi data dummy di tabel peminjaman. Seperti ini. Kita isi, ini ganti terlebih dahulu. Oke, kita Ctrl Enter. Tanggal kembali kenapa nih? Mari kita coba lihat. Tanggal kembali. Oh, karena di sini kita tanggal kembalinya not null, sedangkan di sini tadi ada yang null. Jadi kita edit terlebih dahulu di tanggal kembali, kita ubah jadi null. Nah, setelah itu kita save. Oke. Kita tambahkan lagi data dummy-nya. Kita ganti ini terlebih dahulu. Oke, kita coba lagi apakah berhasil. Nah, ternyata berhasil, guys, benar. Nah, setelah itu jika ingin membuat relasi, kita bisa buat di klik more dulu. Nah, bentar, kita klik more. Mana ya, bentar, saya lupa. Nah, kita klik more yang sini. Nah, ini ada designer. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tampilannya. Kalau mau buat relationship, kita bisa di sini yang create relationship. Kita select, lalu
kita ke ID anggota yang ini. Oke. Wah, kenapa ini nggak bisa? Karena di tabel peminjaman kita belum tambahkan foreign key-nya. Seperti ini. Nah, kita belum ada tambahin foreign key-nya. Kita bisa tambahkan seperti ini. Ini kita tambahkan yang mana tadi, ID buku. Kita kasih foreign key. Nah, indeksnya kita pilih yang indeks. Kita coba. Oke, terus kita lanjut. Coba di sini. Kita coba create relationship ID buku ke ID buku yang ini. Nah, sudah muncul kayak gini. Kita coba. Wah, ternyata berhasil. Kita reload. Nah, sudah ada garis relasinya atau foreign key-nya. Coba kita hubungkan dengan yang lainnya juga ya. Kita ada juga cara cepatnya nih di SQL. Kita bikin seperti ini. Alter tabel. Tabel peminjaman. Add index ID yang anggota. Jangan lupa titik koma. Setelah itu kita jalankan. Oke, berhasil. Kita langsung ke yang sini. Kita langsung ke desainernya lagi. Setelah itu kita relasikan. Kita create relationship. Kita ambil ID anggotanya sebagai primary key dan ID anggota di tabel peminjaman sebagai foreign key. Oke. Oke, sudah ditambahkan. Sebentar, aku reload terlebih dahulu. Oke, sudah ada garis relasinya guys, atau foreign key-nya. Nah, terus yang kita kurang apa? Kurang ini. Kita kurang ID kategori di tabel buku untuk direlasikan di tabel kategori yang ID. Kita coba sini. Kita pakai SQL aja biar cepet. Alter tabel buku, add index ID kategori, titik koma jangan lupa, dan kita Ctrl Enter untuk jalankan. Oke, berhasil. Kita lanjut ke desainer yang tadi. Nah, setelah itu kita create relationship. Kita ambil primary key di tabel kategori yang ID dan kita select di ID underscore kategori di tabel buku. Kita oke, kita reload lebih dahulu untuk lihat hasilnya. Oke, sudah. Nah, seperti ini gambaran relasi foreign key-nya ya guys ya, untuk database perpustakaan. Ini adalah database simple perpustakaan yang udah kita buat. Nah, kita udah bisa bikin 4 tabel. Kita juga bisa udah merelasikan dengan desainer yang ada di PHP MyAdmin. Sekian, terima kasih.
Oke, itu tadi adalah database simple perpustakaan yang udah aku bikin. Semoga bermanfaat bagi kalian. See you next video guys. Wassalamualaikum, bye-bye.